Halo, saya Fahmi Istiqlal. Saya akan menyampaikan hasil observasi yaitu pola komunikasi di PT Rafi Nusantara. Jadi sekelas perusahaan, Rafi ini perusahaan industri plastik, terutama produksi botol seperti gambar seperti ini untuk mensuplai ke industri-industri farmasi, herbal maupun kosmetik. Produknya botolnya masih botol belum siap pakai, harus ada proses printing maupun pemasangan stiker. Visi dan misi serta culture-nya. Visi ini menjadi industri spesial plastik kemasan dengan nilai dan reputasi terbaik se-Indonesia. Misinya memenuhi kebutuhan kemasan untuk pelanggan lebih dari sekedar mutu, yaitu more than quality, ya kan. Culture-nya menjadi pelayanan yang ramah dan bertanggung jawab dengan SDM dan produk yang handal, kreatif dan terpercaya. Sekilas tentang strukturalisasi, ini berarti juga ramping sekali direkturnya, hanya ada satu direksi, di bawahnya operation manager. Kalau perusahaan lain mungkin GM di sini. Ini akan mengurus semua atau bertanggung jawab terhadap finance, accounting, manufaktur, itu ada produksi, sales, and marketing. Nah, di sini ada level supervisor, PPSI, dan produksi ini asisten manager. Nah, dan ada gudang dan delivery juga. Untuk sales marketing, karena sudah menggunakan digital marketing, sudah digitalisasi, maka timnya paling sedikit, hanya sekelas staff, tidak manajer dan beberapa staff, tidak ada jenjangnya lagi. Perusahaan ini tergolong perusahaan yang memiliki struktur organisasi yang efektif, ramping, komunikasi dan koordinasi di perusahaan ini sudah mulai menggunakan teknologi komunikasi yang sederhana, yaitu WhatsApp. Jadi sederhana tapi powerful. Kok bisa WhatsApp menjadi pola komunikasi, bahkan sistem otorisasi dikolaborasikan dengan sistem ERP-nya. Gambaran pekerjaan itu visual management, dinding, poster sudah mulai ditinggalkan dan diganti dengan WhatsApp. Nah, seperti absensi, laporan karyawan dari leadernya ke HRD, izin masuk dan sebagainya sudah mulai WhatsApp yang sudah distandarisasi. Ada template-nya, ada harus laporan ke siapa, harus disisi ke siapa, sudah ada komplit. Nah, gambaran pola koordinasi perusahaan WhatsApp ini ada beberapa grup. Ada grup WA marketing, produksi, QC, finance, marketing, gudang, delivery, dan ada yang polanya pola grup WA berdasarkan alur kerjanya. Ada grup A manajemen, ada direksi dan para manajer. Grup A pengiriman itu ada gudang, PPSI, marketing, ada finance nanti untuk mengetahui penerbitan fakturnya, PPSI untuk perencanaan, marketing, jadwal pengirimannya. Ada planning produksi, anggota PPSI, gudang, marketing, dan isi juga. Ada grup WA audit, yaitu ada produksi, finance, dan QC, ada audit quality-nya, ada audit tentang keuangan. Nah, ada pembayaran, anggotanya finance dan accounting, pembelian anggota purchasing, finance, gudang, dan PPSI. Jadi grupnya sampai bahkan kalau level operation manager itu lebih dari 30 grup. Setiap grup dibuatkan SOP yang menerangkan apa yang harus diupdate, diinfokan, waktunya kapan, dan ada template laporan infonya. Jadi pola komunikasi organisasi ini bisa dikatakan komunikasi secara langsung, atasan dan bawahan bisa bebas komunikasi dan diskusi. Karena tempat office mau produksi dan gudangnya tidak jadi satu, ini sangat efektif. Bahkan seorang direksi hanya perlu pergi ke kantor itu jika tanda tangan yang penting seperti tanda tangan giro atau surat-surat yang berkaitan dengan hukum. Dan itu belum tentu sebulan sekali. Nah,
Keunikan pola komunikasi di perusahaan ini adalah setiap meeting dan briefing semua anggota membuat resume dan dikirim ke via WA dan CC ke atasan satu tingkat lagi. Nah, sebagai contoh, staff meeting dengan supervisornya, maka dia resume-nya dikirim ke supervisornya, di-CC-kan ke atasan supervisor atau manajernya. Begitu juga lagi dengan tingkatan di bawahnya maupun di atasnya lagi. Nah, ada WhatsApp setiap berkali di-download dan di-backup sebagai dokumen record atau dokumen kontrol untuk memenuhi persyaratan ISO-nya. ISO 9001/2004. Proses pengajuan pembelian juga melalui WhatsApp, di mana manajer langsung memberikan approval via grup WA tersebut. Jadi kalau manajer juga nggak tiap hari di kantor, itu juga, orang produksi mengajukan pembelian. IRP-nya tetap diajukan. Nah, nanti di WA di approval, di otorisasi. Nah, itu nanti di IRP-nya diklik ulang oleh yang mengajukan berdasarkan WhatsApp, dan WhatsApp tersebut di screenshot WA otorisasinya. Nah, ini selalu contoh ya, ada namanya grup, bahkan ada grup otorisasi. Nah, ini ada pembayaran sebesar Rp430 pun ada sistem otorisasinya. Di sini ada CC, CC-nya ke siapa. Nah, di sini juga ada untuk payroll-nya atau pembayaran via atau cash tapi via rekening. Ini juga ada pembayaran ke supplier. Nah, contoh berapa, dilengkapi sudah ada standarnya, tanggal faktur berapa, tanggal terima, umur faktur. Nah, ini juga ada saldo dan total pembayaran berapa. Nah, ini nanti di sini akan yang si manajernya akan approval di grup WA juga, di grup ini. Begitu juga grup-grup yang lain. Nah, produksi, mau planning produksi, perubahan planning dan sebagainya juga ada. Nah, selanjutnya hasil dan analisanya. Jadi mayoritas karyawan di PT Rafinis ini juga merupakan generasi milenial dan generasi Z. Sangat cocok dengan pola komunikasi yang diterapkan perusahaan itu berbasis WA. Nah, generasi ini native terhadap smartphone, jadi cepat beradaptasi dan merasa terbantu. Nah, jadi dia nggak harus catat-catat, bahkan jarang yang mempunyai buku agenda catatan karena sudah via chat ya. Nah, keunggulan perusahaan menggunakan komunikasi berbasis WA adalah semua karyawan bisa mengakses sebagian dan jobdesknya. Pengumuman dan distribusi disampaikan real time dan terukur tersampaikan tidaknya. Jadi kan sudah tersampaikan, sudah terbaca tidaknya dan real time, karena bisa membaca ulang kapanpun dan dimanapun. Jadi ada SOP, mereka bisa baca ulang ketika istirahat ataupun ada update training yang materinya via WA. Karyawan yang sedang libur atau cuti bisa mengikuti dan tidak ketinggalan informasi, bahkan bisa memberikan feedback atau respon saat mereka cuti. Nah, jadi ada keunggulannya di situ. Tapi juga ada kekurangannya. Kelemahan anggota baru tidak bisa melihat info sebelumnya. Jadi beda dengan Telegram ya. Kalau pakai Telegram itu bisa melihat postingan awal grup anggota baru. Kalau WA enggak ada. Kedua, informasi perusahaan rentan bocor. Nah, ini juga sudah diantisipasi dengan mana yang boleh di-share di grup tingkat manajer, tingkat supervisor, tingkat staff. Kalau laporan keuangan yang detail juga berhenti di level manajer. Nah, ini saya lampiran salah satu contoh grup ya. Grup tukar guling retro, perbaikan mesin, pembayaran. Nah, kemudian ini salah satu WA
dari manajer operasional. Jadi dia hampir ada di semua grup kiriman FedEx. Jadi grup penggiringan barang, kontrol mesin off, kontrol bongkar muat, marketing dan adminnya. Grupnya banyak banget. Kesimpulan dan saran, pola komunikasi menggunakan model rantai dan jaring bebas tidak harus top down tapi bisa bottom up ya. Jadi ada saran dan sebagainya, itu sebaiknya bisa. Nah, sebenarnya perusahaan menggandeng pihak WhatsApp untuk mengembangkan sistem agar bisa custom dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Ini lebih powerful lagi jika WhatsApp itu terintegrasi dengan sistem ERP-nya. Jadi bisa approval dan sebagainya. Demikian yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.